Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara hadapi teror debt collector agar berhenti menagih kita. Nah, cara ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang pusing nggak punya uang untuk bayar tagihan pinjaman online agar bisa tenang ya teman. Jadi simak video ini sampai habis ya. Cara yang pertama agar teman-teman terhindar dari teror debt collector adalah teman-teman copot kartu yang berhubungan dengan pinjaman online. Misalnya teman-teman pasang kartu Telkomsel, itu untuk sementara dicopot dulu kartunya, ganti kartu yang lain. Ini berfungsi agar debt collector tidak bisa menghubungi teman-teman, karena kalau kita sudah galbay alias gagal bayar, maka debt collector akan rajin sekali menelpon kita, mengirim SMS kepada kita. Jadi kalau kita copot kartunya, maka debt collector tidak akan bisa untuk menghubungi kita karena nomornya sudah dicopot seperti itu. Terus untuk cara yang kedua, teman-teman harus uninstall WhatsApp teman-teman yang berhubungan dengan pinjaman online. Karena jika teman-teman tidak uninstall WA, itu nantinya ke depan akan diteleponin atau di WA sama debt collector. Itu sangat mengganggu sekali. Teman-teman bisa kepikiran terus dan tidak fokus bekerja karena mikirin pinjaman online terus, karena di WA terus sama debt collector. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi agar teman-teman bisa terhindar dari yang namanya teror debt collector. Nah, Bang, ini kalau umpamanya debt collector sudah datang ke rumah, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau itu caranya beda ya teman-teman harus punya mental yang kuat untuk menghadapi debt collector. Teman-teman harus kuatkan mental terlebih dahulu, jangan pernah takut sama yang namanya debt collector karena dia juga manusia teman. Dan teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang seluk-beluk pinjaman online, tentang SOP-nya debt collector itu apa saja untuk menagih kita, dan hak dan kewajiban debt collector teman-teman harus tahu agar nantinya jika debt collector datang teman-teman tidak gelagapan, tidak takut seperti itu. Debt collector itu wajib punya yang namanya surat tugas ya teman, itu wajib semua debt collector harus punya. Jadi jika teman-teman sudah datang debt collector, teman-teman wajib tanyakan ini surat tugas, surat sertifikasi dari pinjaman online. Itu semua debt collector yang legal itu punya teman. Kalau debt collectornya tidak punya surat tugas dan surat sertifikasi, teman-teman bisa usir saja karena itu bukan debt collector melainkan penipu yang mengaku-ngaku sebagai debt collector. Itu banyak terjadi sekarang ya teman, karena semua orang butuh uang. Jadi coba untuk cari jasa ini agar dapat uang. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan teman-teman harus cuekin saja debt collector, tidak terlalu memberikan kesan yang baik karena debt collector ini ujung-ujungnya ya minta uang. Kalau teman-teman cuekin, nanti teman-teman akan dinilai orang yang cuek dan nantinya tidak akan datang lagi teman-teman harus cuek saja. Kalau debt collector datang, bilang saja kalau saya ada uang pasti saya bayar mas, seperti itu. Nanti debt collectornya juga akan kembali lagi jika teman-teman berkelakuan baik. Teman-teman cuek saja, nggak usah dipikirkan. Kalau datang ya cuma datang saja, teman-teman bilang saja kalau ada uang pasti saya bayar mas. Nah, nanti kalau debt collectornya mengancam nanti akan saya pidanakan bla bla bla, itu teman-teman harus menggertak lagi karena ini pinjaman online atau yang namanya debt collector pinjaman online ini tugasnya cuma menagih ya teman, sebatas itu saja. Kalau kita nggak punya uang ya sudah, kita tidak punya kewajiban untuk membayar karena kita tidak punya uang. Jadi debt collectornya cuma sebatas menagih. Kalau sampai berkata kasar, melakukan perilaku kasar, itu sudah melanggar ketentuan OJK dan pemerintah. Teman-teman bisa ajukan saja untuk pengaduan ke OJK ataupun ke polisi ataupun Pak RT dan yang lain-lain, karena itu sudah melanggar ketentuan ya teman. Kalau berkata kasar, melakukan perilaku kasar itu sangat amat tidak diperbolehkan, sudah diatur oleh OJK dan perundang-undangan kita. Jika memukul orang, melakukan kegiatan kasar itu tidak diperbolehkan. Jadi itu sudah masuk ke ranah hukum. Debt collector tidak berhak melakukan itu. Jadi teman-teman harus tahu hukum, tahu informasi tentang seluk-beluk pinjaman online agar nantinya tidak takut dengan debt collector dan punya tameng agar tidak bayar pinjaman online seperti itu. Dan yang paling penting teman-teman harus fokus kembangkan diri, cari kegiatan yang bermanfaat, cari kerja yang bermanfaat, cari kegiatan yang bermanfaat, cari income tambahan ya. Misalnya teman kerja di pabrik, nanti pulangnya teman bisa lakukan sesuatu agar bisa menghasilkan uang, misalnya jadi content creator atau jadi ilustrator atau jadi yang lainnya. Yang penting teman-teman ada income tambahan. Nah, seiring banyaknya waktu teman-teman income-nya akan bertambah. Nanti teman-teman harus penuhi kebutuhan primer teman-teman terlebih dahulu. Kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, barulah
mikirkan untuk bayar pinjaman online. Dan yang pasti teman-teman harus banyak-banyak bersedekah, dan membagikan orang tua itu sangat amat bisa untuk melancarkan rezeki teman-teman. Nah, itu saja cara saya untuk menghentikan debt collector agar tidak nagih-nagih ke rumah kita lagi. Jika teman-teman terbantu dengan video ini, bisa tolong subscribe dan share ke teman-teman yang belum tahu tentang ini agar tercerahkan. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupan yang lebih baik.